Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Azza wa Jalla yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, yang dengan izinnya kita dapat melaksanakan ibadah, memaksimalkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah untuk selalu berada di atas tuntunan, petunjuk, ajaran yang diwariskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita masih dalam pembahasan bab yang pertama, yaitu terkait dengan pernikahan, an-nikah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan pembahasan terkait dengan al-khitbah, pelamaran, termasuk diantaranya adalah melihat kepada wanita yang akan dinikahi. Maka pada malam hari ini kita akan melanjutkan kepada pembahasan yang berikutnya, pembahasan yang keenam, yaitu terkait dengan syurutun nikah wa arkanuhu, syarat-syarat pernikahan dan rukun pernikahan. Jadi sebagaimana akad secara umum, pernikahan itu juga memiliki syarat, di mana ketika syarat ini tidak terpenuhi maka pernikahan itu dikatakan tidak sah. Sebagaimana pula bahwa dalam pernikahan itu ada rukun. Jadi nanti dikatakan pernikahan ketika rukunnya itu terpenuhi. Kalau rukunnya tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai sebuah pernikahan. Para jamaah sekalian, apa saja yang masuk dalam persyaratan, syarat-syarat pernikahan? Di sini dalam kitab ini dikatakan syurutun nikah. Yushtaratu fin nikahi al-ati. Jadi syarat-syarat pernikahan dipersyaratkan dalam pernikahan itu perkara-perkara berikut ini. Syarat itu para jamaah sekalian, dikatakan sesuatu itu syarat, di mana kalau sesuatu itu tidak ada, syaratnya itu tidak ada, maka perkara itu dikatakan tidak ada atau tidak sah. Sama kalau kita katakan syarat sahnya sholat bersuci, bersuci dari hadas, maka tidak sah sholat seseorang itu ketika dia berada dalam keadaan hadas dan dia tidak bersuci. Sama juga pernikahan ini ada syaratnya. Ketika syaratnya ini tidak terpenuhi atau tidak ada, maka pernikahannya itu dikatakan tidak sah. Nah, apa saja syarat pernikahan? Dalam kitab ini ada 5 persyaratan. Yang pertama adalah ta'yin kullim minaz zawjain.
ta'yin kulli minaz zawjain. Jadi pasangan yang akan menikah ya, itu harus ditentukan, ditakyin ya. Fala yasihhu aqdun nikah ala wahidatin la yu'ayyinuha, maka tidak sah pernikahan itu ketika pernikahan itu dilakukan ya dan tidak ditentukan siapa yang dinikahi. Ini kalau perempuannya ya. Kaqaulihi, seperti ungkapan seorang wali, zawwajtuka binti ya. Jadi dalam akad dia katakan kepada laki-laki yang akan menikahi putrinya, dia katakan zawwajtuka binti, aku nikahkan engkau dengan anak perempuanku. Kemudian walinya mengatakan pada saat akad nikah, zawwajtuka binti, tidak dijelaskan siapa anak perempuannya itu, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan sifatnya, tidak disebutkan tidak disebutkan ciri-ciri khususnya. Dia cuma mengatakan zawwajtuka binti, aku nikahkan engkau dengan putriku. Sah tidak? Ini syaratnya tidak terpenuhi, karena syarat sah pernikahan itu harus ditakyin, harus ditentukan dengan namanya, dengan sifatnya, dengan kriterianya yang membedakan dia dengan yang lain ya. Au yaqul atau seorang wali mengatakan zawwajtuha ibnaka ya. Zawwajtuha ibnaka, aku nikahkan dia ya, anak perempuan saya dengan anakmu, anak laki-lakimu. In kana lahu iddatu abna, padahal dia punya anak laki-laki lebih dari satu. Jadi ya, seorang wali mengatakan kepada seorang bapak, zawwajtuka ibnaka, zawwajtuha ibnaka ya, atau zawwajtu binti ibnaka, aku nikahkan anak perempuan saya, umpamanya siapa, ibnaka, anak laki-lakimu, padahal bapak itu memiliki lebih dari satu anak laki-laki ya. Maka ini tidak terpenuhi syaratnya, karena syarat sah pernikahan itu harus ditakyin ya. Para jamaah sekalian, jangankan menikah, memilih hewan kurban saja pada saat Idul Adha itu harus ditakyin ya. Harus ditakyin, oh ini yang akan dijadikan sebagai kurban ya. Apalagi untuk akad nikah. Akad nikah itu harus dijelaskan ya, siapa wanita yang akan dinikahi dan siapa laki-laki yang akan menikahi wanita itu ya. Apa yang harus dijelaskan? Bal budda min ta'yini dzalika bil ism, baik disebutkan namanya, ka Fatimah wa Muhammad, Fatimah, Muhammad ya. Jadi tidak cukup dia katakan saya nikahkan engkau dengan putriku ya, padahal dia punya lebih dari satu anak perempuan. Harus dia jelaskan putrinya siapa ya. Begitu pula laki-lakinya ya, Muhammad au bisifah, atau dengan sifat, kriteria, ciri ya. Katakanlah saya nikahkan engkau dengan putri pertamaku, itu jelas ya. Atau putriku yang kuliah di umpamanya kan ya. Tapi kalau putrinya dua-duanya kuliah di satu tempat, itu juga tidak berarti dua ya, jadi harus ditentukan ya.
Ya, jadi di sini dikatakan kal kubra atau sugra, yang yang besar, yang kecil, ya, yang sulung, yang bungsu. Ya. Jadi harus dijelaskan baik dengan namanya ataupun dengan sifatnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Keridhaan masing-masing pasangan dengan calonnya masing-masing. Ya. Jadi ridha kullin minaz zawjaini bil akhar. Jadi pasangan yang menikah ini saling ridha. Ya. Jadi tidak boleh pernikahan itu didasari oleh atas paksaan. Ya. Jadi tidak boleh, ya, seseorang itu menikah dan dipaksa. Kalau dipaksa maka pernikahannya itu tidak sah. Ya. Kenapa? Karena pernikahan itu harus didasari oleh keridhaan. Dan keridhaan itu para jamaah sekalian, kalau dalam teori akad nanti dikatakan ridha kalau terpenuhi dua hal. Ya. Pertama, pengetahuan, ilmu. Ya, jadi dia harus tahu siapa yang akan menikahinya. Kemudian disertai dengan niat. Itu baru dikatakan ridha. Ya. Dan tidak boleh hanya sekedar niat saja, padahal dia tidak tahu. Ya. Jadi nanti dikatakan ridha, seseorang itu ridha kalau dia tahu dan dia memiliki niat, keinginan. Ya. Nah, jadi keridhaan masing-masing calon mempelai ini, ya. Apa dalilnya? Fala yasihhu nikahul ikrah, maka tidak sah pernikahan yang didasari oleh paksaan. Ya. Dalilnya adalah li hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul ayyimu hatta tusta'mar walal bikru hatta tusta'dhan. Ya, tidak boleh seorang janda dinikahi kecuali dengan tusta'mar, kecuali ketika ia meminta itu dan mengatakan dan memerintahkan kepada walinya. Ini kalau al-ayyim. Al-ayyim yang dimaksud di sini adalah wanita yang sudah pernah menikah dan ditinggal mati atau diceraikan oleh suaminya. Itu namanya as-sayyib atau al-ayyim. Ya, dalam bahasa Arab al-ayyim itu memiliki dua makna, tapi yang dimaksudkan dengan hadis ini adalah al-ayyimu ini adalah janda. Janda itu wanita yang sudah pernah menikah dan setelah itu ditinggal mati oleh suaminya atau diceraikan dan telah selesai dari masa iddah. Kalau belum selesai masa iddah itu belum berstatus janda. Kenapa? Karena kalau dalam masa iddah seorang suami masih boleh rujuk. Ya. Tapi kalau sudah selesai masa iddah maka statusnya sudah menjadi sayyib, ya, menjadi janda. Ya. Nah, janda ini para jamaah sekalian, ketika dilamar itu tidak cukup hanya diam. Dia harus mengatakan, iya, saya mau dan nikahkan saya. Ya, itu janda. Ya. Kenapa? Karena dalam hadis ini tusta'mar, dimintai, ya, keputusannya. Ya. Jadi kalau dia katakan setuju, saya siap, atau nikahkan saya, ya, maka itu menjadi bentuk keridhaan dari wanita ini, ya, yang berstatus janda.
Walal bikru hatta tusta'dzan. Begitu pula wanita yang al-bikr. Al-bikr ini yang masih perawan, yang belum pernah menikah. Ya. Walal bikru hatta tusta'dzan. Ya. Begitu pula wanita perawan sampai dimintai izinnya. Jadi sampai yang perawan pun itu tidak boleh dipaksa. Ya. Dia harus dimintai izin. Ya. Tapi karena perawan ini biasanya memiliki sifat malu, maka ketika ditanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa idnuha, bagaimana mengetahui dia sudah mengizinkan? Bagaimana kita mengetahui bahwa dia sudah mengizinkan? Qala antaskut, kalau dia sudah diam. Jadi kalau perawan itu sudah diam, berarti dia setuju. Kalau, ini juga ada penjelasannya, tidak, yang penting diam. Tidak. Kalau kita baca kitab-kitab fikih, tidak begitu penjelasan para ulama. Diam yang menunjukkan persetujuan. Tapi kalau diam tapi menunjukkan gelagat tidak setuju, itu berarti tidak ridho. Jangan cuma mengatakan diam. Penjelasan para ulama tidak seperti demikian. Jadi antaskut itu diam itu bukan diam tapi marah-marah, diam tapi jadi kalau diamnya itu tidak menunjukkan ke persetujuan, maka sebenarnya dia tidak ridho, tidak boleh dipaksa. Jadi yang dimaksud diam di sini diam yang disertai dengan tanda bahwa dia menyetujui. Dia diam, dia senyum, mukanya, masya Allah, itu berarti setuju. Tapi kalau diamnya menunjukkan ketidaksetujuan, maka tidak boleh. Jadi ini syarat yang kedua. Nah, yang ketiga para jamaah sekalian, syarat sah pernikahan itu al-wilayatu fin nikah, ada wali dalam pernikahan. Fala yuqadu 'alal mar'ati illa waliyuha, tidak boleh ada yang menikahkan seorang wanita siapapun dia, baik perawan atau janda, meskipun harus dimintai persetujuannya dan dia harus mengungkapkan persetujuan, tapi dalam proses pernikahannya ini harus disertai dengan adanya wali. Jadi tidak boleh janda itu tanpa wali, atau dia yang menikahkan dirinya sendiri. Kenapa banyak yang senyum-senyum? Ini salah satu di antara persoalan yang penting untuk difahami baik-baik. Akad nikah itu para jamaah sekalian bukan jual beli. Akad nikah itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya sesuatu yang paling berhak untuk kalian akadkan, kuatkan akadnya itu adalah perkara-perkara yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan. Jadi tidak boleh macam-macam akad yang seperti ini. Kalau jual beli kita tidak setuju barangnya, bisalah saja langsung kita bilang kembalikan uangku, batal jual beli, atau ini tidak ada seperti itu. Jadi akad nikah ini akad yang berat. Makanya dalam Al-Quran dikatakan pernikahan itu mitsaqan ghaliza, perjanjian yang kuat, yang kokoh, yang berat. Maka sampai kepada tingkatan pernikahan itu disahkan,
maka ditetapkanlah syarat yang tidak lazimnya pada akad-akad yang lain. Termasuk diantaranya bahwa pernikahan itu harus ada wali yang menikahkan wanita itu. Siapa walinya? Nanti kita jelaskan. Ya, tidak boleh juga wali-walian. Ya. 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 Jadi fala yuqadu 'alal mar'ati illa waliyuha, atau fala yaqidu 'alal mar'ati illa waliyuha, yang mengakadkan wanita itu adalah walinya. Ya. Ya. Kalau mau dijelaskan, walinya itu dimulai dari ke atas ya, bapaknya, tidak ada bapaknya, ke atas ke siapa? Kakeknya dan seterusnya. Baru kalau tidak ada itu pindah ke siapa? Ke anaknya. Kalau dia janda, ya. Kalau dia janda, maka kalau ada anaknya, maka anaknya lah yang yang berhak untuk menikahkan ibunya. Anaknya kemudian ke bawah terus, cucunya, cucu laki-lakinya maksudnya, anak daripada anaknya, seterusnya. Jadi kalau masih ada cucunya, belum bisa berpindah kepada saudara laki-lakinya, belum, karena cucunya itu masih lebih berhak untuk menikahkan neneknya. Kalau ada nenek-nenek yang menikah, jangan. Iya. Maksudnya kalau ada nenek yang mau menikah, tidak ada nih, jelas mungkin bapaknya sudah tidak ada. Ya, maka yang berhak itu adalah anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka baru setelah itu berpindah. Kalau dari jalur, kita sudah pernah belajar waris kan? Kalau di warisan itu yang paling tinggi itu derajatnya anak, kemudian bapak ke atas. Ini dibalik. Kalau dalam pernikahan, wali itu jalur bapak, kemudian baru jalur anak, barulah setelah itu baru saudara, kemudian yang paling utama itu saudara sekandung, baru saudara sebapak, baru anak dari saudara itu. Belum bisa pindah ke om. Ya, kalau masih ada anaknya, anak saudara kemenakan, dialah yang berhak menikahkan tantenya. Ya. Kalau sudah tidak ada itu, berpindah ke siapa? Ke paman, saudaranya bapak. Saudara seibu tidak boleh jadi. Ya, jadi saudara sekandung, saudara sebapak, ya, dan anaknya. Kemudian kalau tidak ada, berpindah ke siapa? Ke paman, saudaranya bapak, yang sekandung atau sebapak. Iya. Kemudian barulah setelah itu siapa yang paling dekat nasabnya dengan wanita itu. Kalau tidak ada, baru berpindah ke wali hakim. Siapa itu wali hakim? Orang yang ditunjuk secara resmi, bukan wali-walian. Kalau di negara yang sudah jelas, ya seperti kita kan ada apa? Ada KUA, ada penghulu yang secara resmi ditunjuk oleh negara. Maka itulah mereka yang berhak untuk menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Ya. Nah, ini para jamaah sekalian. Maka ini menjadi persyaratan. Syarat sahnya nikah itu harus ada wali. Wali itu tadi yang kita sebutkan, urutannya seperti itu. Dan ditambah dengan persyaratan yang harus ada pada wali. Apa itu? Balik, berakal, merdeka, agamanya sama, ya. Jadi kalau bapaknya wanita ini Nasrani, dia mu'allaf atau dia muslimah, boleh nggak dinikahkan oleh bapaknya yang Nasrani? Meskipun balik, berakal, merdeka, tidak boleh, karena persyaratan dari perwalian itu bahwa dia harus seagama, seagama. Ya. Jadi balik, berakal, merdeka, seagama, ya, dan
wali itu harus rasyid, rusyd, memiliki kelayakan. Dia tahu ini laki-laki cocok untuk anaknya, ini laki-laki ini memang pantas untuk menjadi pendamping hidup anaknya. Jadi ini persyaratan wali yang dengannya pernikahan itu dikatakan sah. Ya, maka ini catatan penting para jamaah sekalian, jangan memudah-mudahkan perwalian ini. Ya, jangan memudah-mudahkan perwalian karena ini merupakan syarat. Ya. Bahkan apalagi kalau ada yang mengatakan bahwa seorang wanita boleh menikahkan ayyumam ra'atin nakahat nafsaha bighairi izni waliyiha fanikahuha batilun batilun batilun. Itu dalam hadis. Setiap wanita yang menikahkan dirinya tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Diulangi 3 kali. Ya. Nah, jadi ini bukan perkara yang boleh dimudah-mudahkan, ya. Karena memang banyak kasus kita dengarkan, ya, ada yang, ya, apalagi yang janda, ya. Oh, boleh kan diminta, yang penting dia sudah, ya. Maka ini bukan perkara yang mudah untuk, ya. Jadi tidak boleh dimudah-mudahkan perkara ini, ya. Nah, maka di sini dalam hadis dikatakan dalilnya apa? La nikaha illa biwali. Tidak boleh ada pernikahan tanpa ada wali, ya. Ya. Kemudian di sini dikatakan wa yushtaratu fil wali, ini sudah kita jelaskan tadi, dan dipersyaratkan seorang wali itu ayyakuna rajulan. Jadi wali itu harus laki-laki, tidak boleh walinya perempuan. Ya. Tidak boleh ibu menikahkan putrinya, sudah meninggal bapaknya, ada ibunya bilang nanti saya yang nikahkan, boleh tidak? Ibu itu tidak memiliki hak perwalian, ya. Jadi pertama laki-laki balik, berakal, merdeka, adlan walau zahira, ya. Dia memiliki sifat adil, meskipun adilnya itu yang zahirnya saja, ya, yang batinnya kan kita tidak tahu. Keadilan maksudnya di sini apa? Keadilan itu dia menjaga dirinya. Ini kalau siapa itu yang adil? Dia menjaga dirinya untuk tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar, meskipun secara zahir nampaknya seperti itu, ya. Nah, ini yang persyaratan yang ketiga. Yang keempat, asyhadatu ala aqdin nikah, bahwa akad nikah itu harus ada saksi, harus disaksikan. Jadi kalau yang menikah itu cuma ada wali laki-laki dan calon mempelai perempuan, tidak ada saksinya, cuma bertiga saja, sah tidak? Tidak sah, harus ada saksi. Asyhadatu ala aqdin nikah fala yasihhu illa bisyahidai adlin muslimaini, maka pernikahan itu tidak sah kecuali ketika ada 2 orang saksi muslim, ya. Jadi saksi itu juga harus seagama, ya. Dan syaratnya saksi itu harus adil. Apa itu adil? Itu tadi 2 saksi yang kita yakini secara zahirnya, meskipun zahirnya saja yang tidak nampak, ya, bukan kita yang menghukumi. Zahirnya itu bahwa dia adalah orang yang menjaga dirinya tidak terjatuh pada perbuatan dosa besar, ya. Syahidai adlin balighain, ya, balik, ya, adlain walau zahiran. Ini sudah kita jelaskan tadi, ya, adil. Jadi hampir sama syaratnya dengan wali, ya. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana ghairu dzalik fa huwa batil. Tidak ada pernikahan yang sah kecuali disertai dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil, syahidai adlin,
Wa ma kana ghairu dzalika fa huwa batil. Apabila selain daripada itu, maka pernikahannya itu batal, tidak sah. Ya. Nah, jadi para jamaah sekalian, lagi-lagi bahwa ini akad nikah ini tidak sama dengan akad-akad yang lain. Kalau akad jual beli tidak mesti ada wali, tidak mesti ada saksi, ya. Tapi kalau akad nikah ada wali, ada saksi yang mempersaksikan. Qala Tirmizi, ya, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan ketika menyebutkan hadis yang tadi, beliau katakan al-amalu alaihi inda ahli ilmi min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum min at-tabi'in wa ghairihim qalu la nikaha illa bi syuhud wa ishtiratu syahadati fi nikah ihtiyatun lin nasabi khauful inkar. Jadi para jamaah sekalian, Al-Imam At-Tirmizi mengatakan ketika mengomentari hadis tadi bahwa tidak ada pernikahan kecuali harus ada wali dan saksi. Kalau tidak ada itu maka pernikahannya tidak sah, batil. Maka beliau katakan al-amalu alaihi inda ahli ilmi. Inilah yang dipegang oleh para ulama. Inilah landasan para ulama dari kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang datang setelahnya dari kalangan tabi'in dan selain mereka. Qalu, semuanya mengatakan la nikaha illa bisyuhud, tidak boleh ada pernikahan kecuali ada saksi, ya, ada saksi. Jadi harus ada yang menyaksikan pernikahan itu, ya. Washtiratus syahadati fin nikahi ihtiyatun lin nasab khauf al inkar. Kenapa harus ada saksi? Karena untuk menjaga, ya, nasab, supaya tidak ada yang mengingkari. Tiba-tiba ada wanita punya anak, tidak pernah dilihat menikah, ini anak siapa? Maka orang pasti akan bertanya-tanya. Tiba-tiba ada anaknya. Dari mana anak ini? Kok tiba-tiba ada? Maka nasab dalam Islam itu harus dijaga. Nasab itu sudah pernah kita jelaskan dalam muqaddimah. Salah satu di antara tujuan syariat ini adalah hifzun nasab, menjaga nasab. Dan nasab itu dijaga dengan cara bahwa ketika pernikahan itu harus ada yang menyaksikan, ya. Nah, kemudian para jamaah sekalian, itu syarat yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, syarat sahnya nikah itu khuluwuz zawjaini minal mawani allati tamna'u minaz zawaj. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada penghalang yang menghalangi kedua pasangan ini, laki-laki dan wanita ini, untuk mengikat tali ikatan pernikahan. Jadi tidak ada penghalang, ya. Apa penghalangnya? Bisa dari sisi nasab, ya, au sabab, atau dengan sebab tertentu. Nasab, ya. Jadi ada, nanti setelah ini insya Allah pengajian kita yang akan datang, kita akan jelaskan siapa wanita-wanita yang tidak boleh kita nikahi. Itu namanya muharramat, wanita-wanita yang diharamkan bagi kita untuk kita nikahi, ya. Tidak boleh seseorang laki-laki menikahi saudara perempuannya, ya. Saudara perempuannya. Kenapa? Ini penghalang, ya. Ada yang menghalangi dia, atau dengan sebab tertentu, seperti apa? Karaba, seperti kalau dia saudara susuan, raba. Wa musaharah, karena dengan sebab pernikahan. Wa ikhtilafu din, perbedaan agama. Ini semua penghalang, ya. Biar suka sama suka, sudah ridho, tapi ternyata beda agama, ya. Wa nahwi dzalika minal asbab, ya, ka'an yakuna ahaduhuma muhriman bihajjin au umrah. Bahkan ada sebab yang dengannya itu menghalangi seseorang menikah. Contohnya seperti dikatakan di sini, seperti seseorang yang berada dalam keadaan ihram haji atau ihram umrah. Dia sedang berihram,
Apa itu ihram para jamaah sekalian? Apa itu ihram? Orang yang sudah berniat untuk melakukan haji atau umrah dan belum tahallul, ya, belum tahallul, belum sampai pada, maka selama dia berada dalam keadaan itu, maka kita katakan dia berihram. Laki-laki yang berihram, wanita yang berihram itu tidak boleh melangsungkan akad nikah, karena ini menjadi penghalang, ya, penghalang sahnya sebuah pernikahan. Nah, jadi syarat yang kelima, ya, adalah tidak ada perkara yang menghalangi, ya, pernikahan antara laki-laki dan wanita ini. Nah, jadi ada berapa syarat? Ada 5. Kita ulangi. Pertama harus ditentukan, ya. Kemudian yang kedua keridhaan masing-masing. Kemudian yang ketiga adanya wali. Yang keempat adanya dua orang saksi, ya. Yang kelima tidak ada yang menghalangi, ya, tidak ada penghalang. Penghalang itu baik dengan adanya hubungan kekerabatan nasab, ya, ataupun karena dengan sebab tertentu seperti saudara sesusuan, atau karena pernikahan, perbedaan agama, atau dalam kondisi tertentu seperti kalau seseorang melaksanakan ibadah umrah atau haji. Tapi setelah selesai umrah, maksudnya sudah tahallul, ya, sudah tahallul, sudah bercukur, selesai, ya silahkan. Tapi sementara ihram itu tidak boleh, ya, baik ihram umrah ataupun ihram haji, ya. Nah, ini syarat sah pernikahan. Kemudian kita berpindah ke rukun pernikahan, arkanun nikah. Wa arkanun nikah allati biha qawamuhu wa wujuduhu hiya. Jadi pernikahan itu nanti dikatakan ada, sah, kalau rukunnya ini ada. Yang pertama apa? Al-aqidan. Ini singkat saja. Al-aqidan, dua orang yang melakukan akad, ya, maksudnya az-zauju waz-zaujah, laki-laki, calon laki-laki dan calon istri, calon suami dan calon istri yang akan menikah. Jadi dua orang yang berakad. Al-khaliyani min mawani'iz zawaj allati sabaqatil isyaratu ilaiha wal ati dzikruha fi bahsil muharramat. Jadi dua orang yang akan berakad, laki-laki dan wanita ini harus ada, maksudnya sudah ditentukan siapanya, ya, siapa mereka, ya, yang tidak ada di dalam keduanya itu hal-hal yang menghalangi mereka untuk menikah seperti yang kita sebutkan tadi. Itu yang pertama. Kemudian syarat yang rukun yang kedua, pernikahan itu harus ada, rukun yang kedua harus ada ijab. Apa itu ijab? Wa huwa lafzus sadir minal wali. Harus ada ungkapan yang keluar dari wali. Ijab itu, ya. Au man yaqumu maqamahu wakilan, atau yang mewakili wali itu, ya. Jadi bisa saja walinya tidak menikahkan, dia serahkan perwaliannya itu kepada wakil, ya, dia serahkan kepada seseorang. Bilafzi inkahin au tazwij, dengan lafaz saya nikahkan atau saya kawinkan, ya. Ini para ulama ketat ini, para jamaah sekalian. Tidak boleh dia katakan saya hibahkan atau saya sewakan, tidak boleh dengan lafaz-lafaz itu, ya, menurut sebagian para ulama, ya, jadi harus cuma dua lafaz yang disebutkan dalam kitab ini. Apa itu? Saya nikahkan atau saya kawinkan, ya, saya satukan, ya, meskipun difahami tapi kelihatannya, ya, harusnya pakai saya nikahkan atau saya, ya, bahkan dalam sebagian mazhab itu lafaz akad nikah itu harus pakai bahasa Arab. Ya, saya pernah menghadiri satu ini, itu bahasa Arab. Jadi kita ajari dulu, ya, laki-lakinya, ya, jadi di training dulu laki-lakinya, ya, apa yang
harus karena walinya akan menggunakan bahasa Arab. Ya. Bilafzi inkah atau tazwij, ya. Dengan lafaz nikah atau dengan lafaz kawin, ya. Ya, ini kalau bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab, ya nikah, angkahtuka atau zawwajtuka, ya, dalam bahasa Arab. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, harus ada qabul. Jadi 3 rukunnya. Pertama 2 orang yang berakad, yang kedua ada ijab, ya. Yang ketiga harus ada qabul. Wa huwa al-lafzus sadir min az-zawj aw ma yaqumu maqamahu bilafzi qabiltu aw raditu hadha az-zawaj. Jadi ungkapan yang keluar dari siapa? Dari laki-laki, ya. Al-lafzus sadir min az-zawj, dari laki-laki atau yang mewakilinya. Ya, jadi boleh juga pernikahan itu yang menerima pernikahan itu wakil, ya. Ya, jadi tidak mesti calon pengantin laki-lakinya hadir dalam majelis itu, dia bisa wakilkan. Yang penting wakilnya itu harus amanah. Iya, jangan sampai dia bilang saya terima nikahnya. Iya. Iya. Dia tidak sebutkan atas perwakilan yang diwakilkan kepada saya. Saya terima nikahnya dengan segala persyaratannya. Wah, itu sah buat dia. Iya. Ya, jadi al-lafzus sadir minaz zauj, jadi lafaz yang keluar dari seorang suami, au man yaqumu maqamahu, atau orang yang mewakili calon suami itu sebagai wakil, bilafzi qabiltu, dengan lafaz qabiltu. Apa itu qabiltu? Saya, kalau bahasa Indonesia, saya terima nikahnya, ya. Au raditu hadzal zawaj, atau dia katakan saya ridho dengan pernikahan ini. Jadi harus ada kata-kata yang menunjukkan penerimaan. Itu yang disebut dengan qabul. Jadi kalau ada wali yang mengatakan saya nikahkan engkau, dia calon mempelai prianya, padahal bisa bicara, dia cuma bilang, ya, dia cuma beri isyarat begini. Wah, ini, ya, padahal qabul itu, ya, dalam penjelasan itu lafaz yang sadir, lafaz yang keluar dari, jadi, ya, ada sebagian yang memahami bahwa kalau dia sudah datang ke tempat akad itu sudah apa? Menunjukkan penerimaan. Iya, memang sudah menunjukkan, itu tanda-tanda kuat. Tapi pernikahan ini lagi-lagi bukan akad biasa, ya, bukan akad biasa. Kalau kita datang jual beli, kita datang ke toko, iya, tanpa kata-kata pun bisa. Kita ambil barangnya, kemudian kita serahkan ke kasir, kita bayar karena di situ sudah ada harganya, tanpa kata-kata, sah jual beli itu. Tapi ini akad nikah, menghalalkan kemaluan, ya, menghalalkan kemaluan. Di mana menghalalkan kemaluan ini termasuk di antara akad yang paling berat, yang proses penghalalannya itu harus jelas, ya. Maka, ya, tidak cukup hanya ada ijab, harus juga ada qabul, ya, harus ada penerimaan, ya. Nah, kecuali kalau orangnya tidak mampu bicara, nah, itu lain lagi, ya, bisa dengan bahasa isyarat atau dengan bahasa tertulis. Saya kira demikian para jamaah sekalian, ya. Maaf, tambahan karena ini penting. Dan para ulama kita mempersyaratkan ijabnya itu harus lebih dahulu daripada qabulnya. Tidak boleh qabul, saya terima, baru walinya saya nikahkan. Jadi penerimaannya lebih dulu daripada ijabnya. Jadi para ulama kita mengatakan harus, ya, saking detailnya ini para ulama, ya, jadi mereka sampai mengatakan ijab itu harus mendahului qabul, ya. Nah, saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Kalau ada satu pertanyaan saya persilahkan. Ya, satu. Bagaimana Ustaz
pemindahan hak perwalian ini. Nah, misalkan ada bapak, dia tidak bisa hadir ini pernikahannya putrinya. Nah, dia mau pindahkan perwaliannya ke saudaranya yang anak laki-lakinya. Apakah si bapak ini ada akad kepada anak laki-lakinya atau bagaimana? Iya, kalau masih ada bapaknya dan bapaknya tidak bisa menghadiri, maka dia bisa wakilkan dengan pernyataan atau dengan menulis yang menunjukkan adanya perwakilan itu atau pengalihan perwalian itu. Kalau perwakilan ini tidak mesti wali sesuai urutan, jadi dia bisa wakilkan kepada orang lain, ya, yang meskipun bukan masuk dalam urutan, karena sebenarnya kan bapaknya yang berhak untuk menikahkan. Nah, dia tidak bisa, dia wakilkan kepada seseorang, tidak mesti harus urutan. Iya, makanya dikatakan ya, bapak dan orang yang dia wasiatkan. Nah, bapak dan orang yang dia wasiatkan. Jadi umpamanya begini, ada seorang bapak sebelum meninggal dia sudah tulis dalam wasiat, nanti yang menikahkan putri saya adalah ustadz ini umpamanya, karena dia kenal ustadz ini. Nah, itu jadi wasiat itu, ya. Nah, kalau sudah jadi wasiat, maka yang berhak menikahkan putrinya itu yang dia wasiatkan, belum boleh berpindah kepada yang lain. Iya, jadi yang orang yang dia wasiatkan. Nah, kira-kira seperti itu. Cukup ya? Yang satu saja. Ah, ya, saya kira cukup. Nanti lain kali, insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.